Puji dengan shalom semuanya. Dengan kita boleh hadir di malam hari ini, kita menerima Tuhan. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu pada hari ini Bapa. Kasih Tuhan pada mulai Tuhan dan doa hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kau bawa setiap kami Tuhan, layanan kami Bapa, supaya kami menjadi pribadi kami ya Bapa. Sucikan kami Bapa, sertai setiap kami Bapa. Ini dalam nama Bapa, Tuhan dan Yesus.
Bapa. Dan pujian penyembahan ini Tuhan menjadi upaya yang harum untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Engkau ada tengah-tengah tempat ini. Engkau ada bersama dengan kami umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Urapi lidah hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang kami sampaikan daripada Engkau Bapa. Berpujilah. Haleluya. Amin. Shalom. Hujan memang enggak ada di situ. Hujan ya, macet juga ya. Puji Tuhan, kita semua sudah bisa dekat ini. Kita semua sudah berkumpul. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Malam hari ini adalah hari yang spesial sebenarnya. Tapi saya terlalu percaya bahwa hari ini adalah Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Saudara terkasih, malam hari ini saya khususnya melanjutkan tentang firman Tuhan. Tenang itu pilihan. Tenang itu pilihan. Kita mau tenang, ya kita pilih tenang. Kemerungsung ya, akibatnya kita juga tahu sendiri apa. Tenang itu pilihan, saudara. Kalau kita semua tenang menghadapi hidup ini, maka apa sih yang nggak bisa kita lalui? Sesulit apapun hidup ini, jika kita tenang, kita pasti bisa melalui. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Apapun itu, saudara, bahwa terus Yesus dalam hidup kita. Dia ada di segala musim hidup kita. Maka dari itu kita akan belajar terus bagaimana hidup tenang itu. Bagaimana sih yang supaya kita ini bisa melalui kehidupan ini, menyelesaikan apa menjadi tugas kita, bagian kita. Tenang, ya. Berapa banyak di sini yang mau belajar tenang? Amin, saudara. Mau belajar tenang? Atau berhenti terus? Tenang, saudara. Ya. Kalau tiap hari berhenti terus, saudara, jantungan, saudara. Tiap hari bingung terus, saudara. Stres. Akibat dari stres itu apa, saudara? Stroke, saudara. Ya. Kalau sudah stroke, terakhir apa, saudara? Selek, saudara. Mati, saudara. Pasti mati, saudara. Karena kita nggak berdaya. Hari ini kita mau belajar hidup tenang di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup tenang menghadapi segala masalah persoalan. Hidup tenang bersama Yesus Kristus. Tuhan kan cuma mau tenang. Ini aku. Ya. Tahun 2023 itu Tuhan ngasih kita di Matius 14:27. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Karena Tuhan tahu 2023 gak gampang. Makanya Tuhan memberikan sebuah firman yang semakin hari jika kita tenggelam di dalam kebenaran firman itu, kita akan menjadi pemenang. Memang, saudara, firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari ini tidak semakin baik. Tapi bagaimana kita menyikapi hari-hari ini? Bagaimana kita memasuki tahun ini dengan hati yang tenang? Apapun masalah saudara. Ada orang yang ngomongnya gampang, tenang. Yang alami ini deg-deg ser. Betul nggak, saudara? Kalau saudara berpikiran selalu begitu,
saudara pasti tidak dapat menyelesaikan apa yang menjadi masalah saudara. 2022 kita lewati, kita selesaikan saudara. Apapun yang sudah terjadi 2022 itu, nyatanya hari ini kita sudah lewat saudara. Dan kita memasuki 2023 ini, dan kita harus pastikan bahwa kita pasti menyelesaikannya, dan kemenangan besar itu ada dalam kehidupan kita. Jangan loyo dengan keadaan, jangan kalah dengan kondisimu, apapun itu saudara. Mungkin hari ini kau merasakan bahwa kau sendirian, alone. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bagi saudara dan saya. Dia ada di sebelah kanan kita, Dia menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan. Tuhan tidak mau meninggalkan saudara dan saya, apapun kondisi saudara. Terkadang kita ini yang becek saudara. Kita harus dekat dengan Tuhan, bukan greget sama Tuhan. Seringkali kita greget sama saudara. Kita ini belajar saudara. Setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini harus semakin hidup tuh benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bukan masuk di dalam firman, tapi kita tenggelam di dalam firman Tuhan. Kalau kita tenggelam, bukan berarti cuma separuh badan atau sampai di leher. Tenggelam artinya kita masuk seluruh tubuh kita. Tuhan mau kita tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita kuat, supaya kita bisa dan mampu menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Kalau saudara dan saya melangkah satu langkah sudah deg-degan, saudara nggak tenang. Saya terlalu percaya saudara tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Amin saudara. Sulit, dunia katakan sulit. Percayalah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Dunia mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan katakan mungkin itu terjadi. Saudara, terjadinya suatu masalah terkadang itu akibat ulah kita sendiri. Kita sering mencobai Tuhan, kita sering menganggap Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Hari ini kita belajar ketenangan bahwa kita hidup semakin dekat melekat kepadanya. Ketenangan, amin saudara. Ketenangan bahwa kita hidup melekat dekat dengan Tuhan, nempel kayak perangko saudara. Kalau saudara dan saya tenang menghadapi masalah, tenang, percaya Tuhan ada. Menghadapi anak-anak zaman sekarang yang sulit diatur, tenang, bawa mereka di setiap doa kita. Ekonomi tidak semakin baik, tenang, ada Yesus yang akan mengangkat perekonomian kita, keuangan kita. Tenang saudara. Ya, kita coba baca di dalam Mazmur 62 ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Sudah dapat semua? Mazmur 62 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini jelas saudara. Firman ini simpel, singkat, tapi artinya dalam banget. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jika saudara dan saya hidup melekat dengan Tuhan, nempel seperti perangko, kita akan mendapatkan apa? Daripadanya lah keselamatan itu. Setiap orang pasti ingin diselamatkan, ingin mendapatkan sesuatu yang dirindukan. Ketenangan itu sebuah pilihan saudara. Menghadapi sesuatu jika saudara tenang, saya percaya saudara bisa menyelesaikan dan hasilnya pasti luar biasa.
Karena firman Tuhan dengan jelas disampaikan malam hari ini sebuah janji, sebuah garansi Tuhan bagi saudara dan saya yang mau hidup melekat kepada Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah boleh datang saudara, persoalan boleh tiba-tiba ada dalam hidup saudara dan saya. Karena masalah persoalan tidak perlu diundang, dia datang sendiri saudara. Amin. Tinggal kita sendiri meresponi masalah itu dengan hati yang bagaimana, itu pilihan. Tenang. Seringkali kita ya kalau ngomongin anak-anak, tenang, papa pasti bisa belikan. Tenang, mama pasti bisa masakan yang terbaik. Kalau kita dengan anak-anak kita bisa memberikan perkataan, nasihat untuk bisa tenang, ini saatnya kita mendengarkan Bapa di surga. Tenang anakku, tenang. Amin saudara. Mau belajar tenang supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan sesuai yang Bapa mau, bukan kita yang mau. Amin. Saat kita ini tenang saudara, pikiran tenang, hati tenang, pasti bisa memberikan sebuah keputusan yang baik, betul gak? Ayo kalau saudara tidak bisa tenang, memberi keputusan pasti salah, pasti gak baik. Kepala dingin, hati dingin. Ada orang ngomong, gak apa-apa, hati panas, kepala dingin, gak nyambung saudara. Separuh-separuh, betul gak? Hati harus dingin, kepala yang panas, atau hati yang panas, kepala dingin. Orang iso saudara, tidak bisa. Karena hati dan pikiran itu satu. Jangan sampai orang ngomong, aku marah, tapi hatiku tidak. Apa caranya? Nggak bisa. Hati pikiran itu seirama. Kalau kau marah, hatimu pasti marah. Bukan pikiranmu tak marah, tapi hatimu tetap marah. Mari kita belajar bersinergi dengan surga. Ayo kita belajar memberikan yang terbaik, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tenang, itu sesuatu yang luar biasa. Di saat kita menghadapi masalah, persoalan, dan seolah tidak ada pertolongan, percayalah bahwa Dia, Tuhan, pasti datang menolong. Amin. Seolah-olah nggak ada jawaban atas doa saudara dan saya. Rasanya masalah itu datang menghantam kita. Rasanya tidak ada pertolongan. Maju mentok kejedot, ke belakang nggak bisa, kiri kanan jalan buntu. Ingat saudara, Dia adalah Allah. Dia akan mengangkat saudara dari lembah kekelaman kepada terangnya yang ajaib itu. Kalau saudara menghadapi masalah soal tidak ada jalan keluar, semua tidak ada yang tolong, percayalah Tuhan sanggup tolong saudara. Saya ini tadi siang ditelepon dengan perkataan yang tidak enak saudara. Masa abah tua di otak-otakmu saudara? Mencet nggak? Sabar. Coba dipikir otaknya bagaimana pun. Memang kamu siapa ya? Saya cuma memberi saran saudara. Saya tidak bisa memutuskan. Segala sesuatu itu ya saudara sendiri yang memutuskan baik buruknya saudara. Saya hamba Tuhan untuk memberikan saran, memberikan nasihat, mendoakan saudara. Kalau saudara terima, puji Tuhan. Kalau tidak terima, apa yang menjadi keputusan saudara? Lakukan. Kita ini mau belajar saudara, belajar hidup benar di dalam firman Tuhan. Kita mau jalan di dalam jalurnya Tuhan, di dalam tracknya Tuhan, supaya apa yang menjadi masalah persoalan kita dapat kita selesaikan. Hati tenang itu dibutuhkan. Ngitung-ngitung saudara, tidak cukup 1 bulan sekian, belanja sekian, belum ini belum itu.
Tidak cukup. Secara manusia tidak cukup. Tapi coba saudara duduk diam, tenang saudara. Tidak perlu saudara ini hati yang panas. Duduk tenang, pikirkan sesuatu di dalam firman Tuhan itu. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, keperluan menurut kehendak dan kemuliaannya. Itu firman Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang saudara dan saya butuhkan. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Semua orang ingin sesuatu yang kuat, betul nggak? Ingin mobil baru, ingin rumah baru. Ojo sampai saudara ingin suami baru, saudara. Ayo saudara, apa yang keinginan kita itu semua daging, memenuhi hasrat kita. Coba saudara tenang, pasti saudara dapat memilah. Oh ini tidak baik, ini tidak perlu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan saudara pasti digenapi Tuhan. Mari saudara, di saat kita menghadapi masalah persoalan dan soal tidak ada pertolongan, percayalah Tuhan pasti tolong saudara. Ayat firman-Nya di mana? Ayo kita baca, supaya apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu omongan yang kosong, bukan sebuah isapan jempol, tetapi ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dalam Matius 14:27. Matius 14:27. Dapat semua? Demikian firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dan saya memasuki 2023. Sudah ada sebuah jaminan, sebuah garansi bahwa Tuhan ada, Dia datang tolong saudara dan saya. Tenang, ini aku, jangan takut. Ikut Tuhan itu memang sesuatu yang tidak mudah dan bayarnya mahal. Saya selalu mengatakan, ikut Yesus harus bayar mahal. Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi menghadapi semua itu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Tinggal saudara dan saya mau gak berjalan bersama Tuhan, menurut segala perintahnya, melakukan bagiannya untuk duduk diam dan tenang. Amin saudara. Hidup ini perjuangan loh saudara. Kita semua sekarang sedang berjuang, amin. Tidak ada yang datang di tempat ini tidak berjuang. Saya terlalu yakin semua di tempat ini adalah berjuang. Karena memang hidup ini adalah sebuah perjuangan. Saya memperjuangkan sesuatu untuk hidup saya. Saudara pun demikian. Tidak ada yang datang ke tempat ini selalu ngomong begini, aku tidak berjuang apa-apa, pokoknya aku hidup. Loh, percuma saudara. Saudara pasti punya keinginan, kemauan, dan itu harus diperjuangkan. Saudara hari ini berjuang untuk anak-anak, supaya anak-anak hidupnya lebih baik. Hari ini saudara berjuang untuk kehidupan saudara pribadi, agar hidup saudara lebih baik. Sebuah perjuangan kalau saudara memilih. Setiap kita memilih saudara dan berjuang. Pilihan saudara macam-macam. Ya, pilihannya begini. Aku memilih hidupku ini harus dibenahi. Dan saudara berjuang membenahi hidup ini. Amin saudara. Saudara menangkap gak saya yang bicarakan ini? Saudara bisa tenang mendengarkan saya berbicara. Saudara bisa cerdas pelan-pelan, dan saudara mengambil keputusan hari ini bahwa hidup saudara adalah hidup yang berkemenangan. Saudara memutuskan ikut Tuhan untuk selama-lamanya.
Sekali Yesus tetap Yesus, nggak ada ditukar-tukar. Jangan pernah iman kita ditukar dengan semangkok kacang merah. Artinya hidup kita, iman kita ditukar dengan dunia ini. Dunia memang saudara menjanjikan yang enak, tetapi risikonya luar biasa, kebinasaan. Hari ini saudara, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk selalu dekat dengan Tuhan, karena kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat dengan pasangan hidupmu kau tenang, bukan dekat dengan orang tuamu kau tenang, bukan dekat dengan pacarmu kau tenang. Hanya dekat Yesus saja aku tenang. Daripada nyala keselamatan. Dekat pacarmu tenang saudara, waktu dia ada, dia pulang melo saudara, betul nggak? Ayo anak-anak muda, Valentine hari ini. Ayo, kenapa ini? Pakai merah-merah, saya yang merah. Pakai merah saya. Ya. Hanya dekat Allah saja, bukan pasangan hidupmu kau tenang. Loh berarti nggak tenang dong dengan suamiku? Hei sebentar saudara. Apa yang dimaksud ketenangan? Ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Ya, dengan pasangan kita tenang secara jasmani, tapi secara roh kita akan lebih tenang, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Kalau dengan pasanganmu, engkau terkadang marah, engkau terkadang jengkel. Dengan Tuhan aku juga jengkel, salahmu sendiri. Apa salahnya Tuhan kalau sampai kita marah dengan Tuhan? Karena kita buat sendiri. Kita marah dengan Tuhan, boleh nggak? Terserah ya. Saya dulu pernah marah dengan Tuhan, tapi saya tarik kembali perkataan saya, omongan saya yang sudah menyakiti hati Tuhan. Saya tarik kembali. Karena kita kuat-kuatan, ya kuat Tuhan dibanding kita, saudara. Dialah pemilik hidup kita. Tubuh, jiwa, roh kita itu milik Tuhan. Maka itu saudara, teruslah berjalan dalam jalurnya Tuhan, berjalan dalam koridornya Tuhan, berjalan di dalam tracknya Tuhan. Jangan kau menoleh ke kiri atau ke kanan, supaya hidupmu ini semakin hari semakin sempurna mengarah kepada Kristus. Siap tenang, apapun masalahnya. Mau nangis sama Tuhan? Boleh saudara. Saya kadang ya nangis saudara. Saya berdoa menangis, bukan karena masalah saya, tapi saya mengucap syukur. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu mengasihi. Saya menangis bukan menangis nasib. Ya nasib bukan saudara. Saya menangis karena saya merasakan cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Jaga hidup saudara, jaga hidup kita, supaya kita itu betul-betul dan benar-benar menerima setiap janji-janji Tuhan. Tidak ada saudara, kita dibiarkan janji tergeletak, tidak. Banyak perkara yang terjadi, tapi satu yang saudara dan saya harus ingat. Lagunya tadi gimana? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah semua terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara simpan dalam hati. Semua boleh terjadi, semua terjadi. Tapi Tuhan apa saudara?
mengerti. Jangan pernah merasa Tuhan tidak mengerti, Tuhan kau di mana? Masalahku sangat berat. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Saudara, berserulah kepada pemilik hidupmu. Berdoalah supaya kau mendengar Dia. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Dia Allah, Dia pasti buka jalan. Dia pasti tolong saudara. Siapa di antara saudara saat ini yang seolah Tuhan meninggalkan saudara? Coba angkat tangan. Halo. Adakah saudara merasa bahwa aku sendiri? Aduh, tidak kuat. Siapa yang merasakan hidup sendiri? Nah, ada di sini hebat semua saudara. Tidak ada yang ngaku. Saudara merasa hidup sendiri, merasa semuanya kok tidak ada jalan keluar. Kok masalah ini belum selesai? Masalah ini datang lagi. Ini belum selesai, datang lagi. Masalah itu tidak usah diundang saudara. Masalah itu datang silih berganti. Tidak usah diantar pergi saudara, dia pergi sendiri. Karena apa? Saudara dan saya memiliki hati yang teguh, iman yang teguh, dan percaya bahwa setiap masalah yang datang dalam hidup saudara dan saya pasti ada expirednya, pasti ada kadaluarsanya. Artinya pasti dapat kita selesaikan karena Yesus tidak mau melihat saudara dan saya jatuh tergeletak. Seberat apapun masalahmu saudara, mungkin hari ini kau sakit, ya sakit rasanya. Tuhan, aku tidak mau sakit Tuhan. Siapa yang di antara saudara dan saya mau sakit? Nggak ada saudara. Tapi kenapa Tuhan ini kok terjadi dalam hidupku? Aku kok sakit-sakitan, aku kok merasa begini begitu. Saudara yang terkasih, saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Apa yang kau alami hari ini Tuhan izinkan supaya saudara dan saya imannya bertumbuh dan percaya penuh kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menyelesaikan apa yang menjadi beban hidup saudara. Amin saudara. Tuhan itu memang nggak terlihat saudara, betul nggak? Siapa di tempat ini yang bisa melihat Tuhan? Oh itu Tuhan Yesus datang. Siapa di sini? Halo, bulan? Bisa lihat Tuhan Yesus datang? Oh bisa, keren saudara. Tuhan Yesus nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, kalau Tuhan Yesus datang ngomong sama Tuhan Yesus kamu datang. Tuhan Yesus, lupa apa? Lupa permadani gitu. Nggak bisa dilihat secara kasat mata. Mungkin di antara saudara di tempat ini yang bisa melihat secara roh, saudara. Karena Tuhan nggak bisa dilihat secara kasat mata. Dia bisa dilihat secara roh. Amin. Jadi jangan sesat saudara. Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Kalau kita berdoa, kita melihat Tuhan Yesus datang, kita melihat Tuhan, Dia ada secara roh saudara. Lewat bertunduk gitu saudara, seperti ini saudara, terus ngomong gini, hai anakku, lari, ayo sama yang gak lari. Ya, tiba-tiba tuh Dimi, sopo ini, nggak bisa. Kita audible. Tuhan itu kasih, nggak tiba-tiba datang. Ini kamu salah, sopo ini, nggak begitu saudara. Roh. Jadi Tuhan itu roh, maka kita harus dengan roh dan kebenaran juga menemui Dia. Berjumpa secara pribadi, artinya adalah roh itu saudara. Saudara percaya bahwa saudara itu menang gak sih saudara? Saya yakin loh saudara, saya ini lebih daripada pemenang. Saya yakin saudara bahwa hidup saya ini naik dan tidak turun.
Loh, turun gitu loh. Kemarin dapat berapa? Berkatmu berapa? 500. Sekarang 300. Loh, turun. Sebentar. Bukan yang dimaksud dengan secara perhitungan harafiah begitu, saudara. Saudara hari ini sehat semua. Itu kemenangan, saudara. Ayo kalau yang sakit di rumah sakit di ICU, ambekannya mandek, saudara. Senin, Kamis balik lagi. Sehari berapa di ICU? Kita ini sudah mengalami sebuah kemenangan yang dahsyat. Saudara dan saya sehat, kuat. Itu karena kasih dan anugerahnya. Makanya menghadapi apapun jangan pakai logika kita. Kalau pakai logika nggak akan terjadi. 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sisa berapa? 12 bakul. Kalau kita pakai logika, oh ngawur ini guys, ngawur. Nggak bisa ini. Dibutuhkan sebuah iman, ketenangan supaya semuanya dapat terjadi dan kita dapat merasakan. Saudara, saya sharing sebentar. Fani kalau habis berasnya diangkat gini, saudara. Benar sih, diangkat. Kemarin dia ngomongin beras habis, diangkat sama dia. Dia ngomong sama Tuhan, berasmu habis, bukan berasku loh. Berasmu habis. Loh, kok ngomongnya berasnya Tuhan? Loh, yang kasih jemaat kan Tuhan. Maka Tuhan, berasmu habis, tapi aku percaya engkau akan isi dan kau perlukan dalam nama Yesus. Takut, saudara. Terus mulai berasa datang tidak sulapan, saudara. Dia punya iman, dia tenang. Saya malah gini, sudah berdoa saja. Saya nggak bisa memberikan sesuatu yang kuat bagi dia. Cuma saya mau gini, tenang kan, berdoa saja. Loh, karena saya yang bisa saya lakukan hanya itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya yakin, saya percaya Tuhan akan genapkan janjinya. Lumbung-lumbung kita dipenuhi. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam saudara dan saya. Sebuah kepercayaan, ketenangan jiwa saudara. Maka semuanya akan dipenuhi. Saya nggak pernah takut, saudara. Nggak pernah takut kalau saya nggak bisa makan. Karena saya tahu burung di udara Tuhan pelihara. Saya serukan Tuhan. Aku anakku loh Tuhan. Aku pasti kau pelihara. Dan itu selalu diberikan bagi kami. Saya tidak ada kekurangan. Buktinya, ambil saudara. Saya tidak ada kekurangan. Karena saya percaya, saya punya Bapa, saya punya Papa yang begitu mengasihi, mencintai saya. Saudara, mari kita kembali back to Bible, kembali ke firman Tuhan, kembali ke Alkitab, bahwa firman ini ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan, itu pasti terjadi. Saya percaya, saya yakin bahwa apa yang difirmankan pasti akan digenapi, karena Dia adalah Allah yang setia. Janjinya adalah janji yang murni. Allah yang begitu setia bagi saudara dan saya, walaupun sering kita tidak setia. Amin. Amin, saudara. Karena saudara sering tidak setia. Perkara yang masalah apapun, belum sudah ngomel, belum sudah marah. Ya, melihat mertua, becek ngamuk. Melihat suami, begini ngamuk. Nggak bisa, saudara. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Saudara bisa menyelesaikan atau tidak tergantung dari iman saudara dan kesetiaan saudara, ketenangan saudara. Saya percaya kok di tempat ini semua diberkati Tuhan. Semua dijadikan pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yuk kita baca ayat terakhir, saudara. Asal kita tenang dan percaya kepadanya, maka badai persoalan apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa menghadapi dan tentu kita pasti jadi pemenang dalam Roma 8:37.
Roma 8:37. Ini firman yang luar biasa. Roma 8:37. Ya. Saya bacakan saja saudara. Roma 8:37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita dan menjadikan kita orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Loh, keren loh saudara. Tidak ada satu firman pun di dalam Alkitab yang menyesatkan kita, tetapi adalah sebuah janji Tuhan, dan janji itu pasti tergenapi. Karena Dia adalah Allah. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Sampai hari ini belum tergenapi. Aku berdoa sudah 5 tahun gak digenapi. Aku sudah berdoa 7 tahun tapi gak digenapi. Saudara koreksi dulu. Saya berdoa 25 tahun kalau saya bertobat saudara. 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Ya. Sekarang saya ketemu mama, doain saya. Dia tumpang tangan saudara. Saya percaya doanya meskipun tidak sempurna, tidak seperti orang-orang pendoa-pendoa, tapi saya yakin surga, Allah Bapa di surga mengerti dan mengenal apa yang mama saya doakan saya. Saya selalu ngomong, doakan. Itu sebuah berkat saudara. Mumpung saudara masih ada mama. Siapa yang masih punya mama saudara? Haleluya. Ya, jangan berbantah dengan orang tua. Anak-anak muda ini ya. Tapi di sini anak muda yang luar biasa. Amin. Anak-anak muda yang dahsyat. Di depan kita baik ya Maya, di luar pun ya. Enggak lah ya. Anak-anak muda yang dahsyat, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudara, inilah firman Tuhan yang mengajari kita untuk selalu hidup tenang dan percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa ketenangan itu sebuah pilihan saudara. Amin. Mau tenang atau tidak itu pilihan saudara. Tenang itu bukan terus diem tidak melakukan sesuatu. Terus kok tenang? Dunia aja tenang, mati saudara. Betul nggak? Tenang, pokoknya. Wah dunia begini. Gempa, tenang. Melayu, tenang. Itu bukan saudara. Ya, ayo kita harus mengerti definisi dari ketenangan itu bagaimana. Yang dimaksud di sini ketenangan jiwa. Ya, kalau saya baca di dalam bahasa Yunani-nya itu ataraxia, saudara. Bahasa Yunani itu ataraxia, yang artinya ketenangan jiwa, saudara. Ya. Kita ini saat ini dibutuhkan ketenangan jiwa supaya nggak sakit jiwa, saudara. Betul nggak, saudara? Amin. Siap? Siapa saudara? Guru-guru siap, saudara. Siap tenang, puji Tuhan. Ya, inilah yang saya sampaikan hari ini. Saya percaya sudah memilih sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, sesuatu yang berguna, dan sesuatu yang membawa pada kemenangan. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah engkau tukar imanmu dengan semangkuk kacang merah, saudara. Ya, semangkuk kacang merah artinya apa? Di dalam itu ada suka, ada janji-janji, tapi dunia yang memberikan janji. Mari kita tidak melihat semangkuk kacang merah itu, tapi kita akan berjalan dengan semangkuk ketenangan jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian. Aku kan banyak perkara saudara ya, supaya saudara yakin bahwa satu hal yang saudara dan saya harus percaya.
Kalau saat kami tenang, itu pilihan kami untuk kami mendapatkan kemenangan, damai sejahtera yang daripada Engkau. Ajari kami Tuhan, untuk kami terus duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami terus duduk di bawah kaki-Mu dan dapat berdoa di saat kami tenang Tuhan. Pikiran kami tenang, hati kami tenang, maka kami dapat memutuskan segala sesuatu dengan benar. Mari Bapa, pegangi kami, tuntun kami kepada jalan-Mu, agar kami mampu Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi masalah persoalan kami. Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami mendapatkan keselamatan itu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terus ajari setiap kami untuk selalu dengar akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang membawa kami pada ketenangan batin hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, hamba selesai berbicara, hamba telah menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Bapak, yang terbaik Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Tuhan, kami berdoa terlebih dahulu. Mari mengucap syukur Tuhan. Terima kasih